Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan di bumi. Perkembangbiakan tumbuhan mempunyai arti bahwa perkembangbiakan tumbuhan adalah proses perkembangbiakan atau pertumbuhan individu baru pada tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif itu melalui perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif tanpa melalui perkawinan, di mana perkembangbiakan vegetatif ini bisa secara alami atau buatan. Secara alami misalnya melalui sporangium, tunas, akar tinggal, atau rizoma. Kemudian vegetatif secara buatan itu bisa melalui cangkok, menempel, kemudian mengenten. Pada perkembangbiakan tumbuhan itu melalui bunga, di mana bunga itu ada dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, bakal biji, tangkai putih, kepala putih, serbuk sari, dan mahkota. Di mana bagian-bagian bunga sempurna itu mempunyai fungsinya masing-masing. Seperti serbuk sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Putik merupakan alat kelamin pada bunga, alat kelamin betina. Sedangkan bakal biji adalah di mana merupakan tempat tumbuhnya biji setelah terjadi penyerbukan. Dan yang terakhir adalah mahkota. Nah, mahkota ini adalah bagian bunga yang paling indah dan berwarna karena tujuannya adalah untuk menarik serangga biar hinggap. Selanjutnya adalah bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna ini ada dua, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Di mana kalau bunga betina itu hanya memiliki putik saja, sedangkan dalam bunga jantan hanya memiliki benang sari saja. Dalam perkembangbiakan tumbuhan, untuk hubungan serangga dengan bunga ini adalah kaitannya sangat penting dan erat sekali, di mana di sini hewan serangga itu membantu dalam proses penyerbukan. Misalnya, lebah adalah hewan yang suka terbang di sekitar bunga, karena serangga ini senang sekali dengan bunga, karena bunga adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum memikat serangga untuk hinggap di bunganya. Nah, tanpa disadari,
Serangga ini telah membantu penyebaran biji melalui tubuhnya. Ketika serangga ini terbang ke bunga yang lain, serangga ini ada membawa benang sari yang menempel pada tubuhnya. Kemudian benang sari yang ada pada tubuhnya jatuh di kepala putik bunga lain. Dan inilah yang dinamakan proses penyerbukan pada tumbuhan berbunga. Dalam perkembangbiakan tumbuhan, penyebaran biji adalah salah satu dari cara tumbuhan itu untuk mempertahankan spesiesnya agar tetap survive. Penyebaran biji ini ada 5. Yang pertama, secara gravitasi. Kemudian lontaran. Yang ketiga, angin atau anemori. Yang keempat, air. Dan yang kelima, hewan. Penyebaran biji melalui gravitasi ini adalah penyebaran biji itu jika buahnya sudah tua, buah tersebut akan jatuh dengan sendirinya. Misalnya buah kelapa. Kemudian lontaran, di mana penyebaran biji ini dibantu oleh panas matahari. Terjadi pada kacang polong. Kacang polong itu kalau sudah mengering, mereka akan melontar atau akan jatuh sehingga akan menjadi individu baru. Kemudian penyebaran yang dibantu oleh angin ini adalah sering terjadi pada padi. Kemudian penyebaran air ini adalah penyebaran yang dibantu oleh aliran air yang deras. Misalnya pada tumbuhan bakau yang ada di pantai. Kemudian yang kelima adalah hewan. Penyebaran yang dibantu oleh hewan ini adalah misalnya tupai, kemudian kelelawar. Nah, ini bijinya yang jatuh itu akan menjadi individu baru. Kesimpulan pada pembelajaran ini adalah yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan generatif terjadi pada bunga. Yang kedua, bunga itu ada 2 macam, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Yang ketiga, penyebaran biji dapat melalui gravitasi, angin, air, lontaran, dan hewan. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat.